got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know bersama FKIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas PGSDE kelompok 4. Jadi di sini kami akan mewawancarai salah satu penggerak mengenai tentang apa itu kurikulum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajri Hasanuddin. Saya Ibnu Haikal. Saya dengan NIM H0523518. Saya H0523517. Kenalkan, nama saya Sriani dengan NIM H0523515. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dalam proses pembelajaran yang sistematis dan terarah untuk mengembangkan potensi peserta didik. Perkenalkan, saya Cici Herawati Alimuddin dengan NIM H0523519. Adapun permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, yang pertama itu kualitas pendidikan, kedua relevansi pendidikan, ketiga pembiayaan pendidikan, dan yang terakhir pendidikan karakter. Pendidik dan pembelajaran merupakan dua komponen penting dalam proses pendidikan. Pendidik adalah orang yang memberikan instruksi dan bimbingan kepada siswa, sementara pembelajaran adalah proses di mana siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman melalui berbagai metode dan strategi yang diajarkan oleh pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padilla dengan NIM H0523523. Kurikulum adalah pedoman yang menentukan tujuan, isi, dan metode pembelajaran dalam sistem pendidikan, mencakup standar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan siswa bisa memahami dan akses pada akhir periode pembelajaran. Pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui interaksi dan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Putri Oktavia Ramadhani dengan NIM H0523516. Di sini saya akan menjelaskan yaitu perkiraan dan antisipasi masa depan. Adalah aspek penting dalam berbagai bidang mulai dari ekonomi, teknologi hingga lingkungan. Adapun beberapa poin penting yang bisa menjadi fokus dalam memprediksi. Yang pertama yaitu dan mempersiapkan masa depan. Yang pertama dengan kemajuan teknologi, yang kedua perubahan iklim dan lingkungan, yang ketiga ekonomi dan pekerjaan, yang keempat kesehatan dan demokrasi, dan kelima politik dan keamanan menghadap masa depan memerlukan pendekatan. Bagaimana pendapat Ibu tentang pendidikan di Indonesia saat ini? Menurut saya, kalau dilihat dari segi raport pendidikan, karena kita bicara soal sekolah, itu sebenarnya sudah agak meningkat, cuman melihatnya itu tidak signifikan. Karena ini ditandai dengan raport sekolah. Untuk sekolah itu mulai dari yang kemarin tahun lalu raportnya merah, sekarang sudah meningkat jadi kuning, walaupun belum sampai hijau. Kan di raport sekolah itu ada merah, kuning, hijau. Jadi hijau itu aman. Nah, kalau menurut saya ya, saya berbicara berdasarkan data. Jadi berdasarkan data raport sekolah tentang mutu pendidikan, maka sudah khususnya di Sulawesi Barat itu sudah mulai ada peningkatan walaupun tidak signifikan kenaikannya. Jadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, permasalahan apa yang sering dihadapi jurusan? Ya. Sekarang kan masuk di abad, sudah mulai masuk di abad 5.0. Jadi kita sudah melewati 4.0, sekarang masuk di 5.0. Kalau kita berada di abad 5.0, secara seharusnya seorang guru itu harus mengikuti perkembangan teknologi. Nah, yang ada sekarang masih banyak guru yang tidak mau melek teknologi. Dengan persepsi mereka
tapi saya mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman, karena kita akan mengajar kepada peserta didik yang notabene-nya berada pada zaman itu. Jadi kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman itu, Mak. Terus masih banyak juga guru yang tidak mau keluar dari zona nyaman mereka. Artinya zona nyaman seperti apa? Mereka masih mau menerapkan pola-pola pembelajaran yang lampau diterapkan di masa sekarang. Kadang ada pola-pola pembelajaran yang lampau itu yang tidak cocok diterapkan di masa sekarang. Ya. Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Ya, kalau menurut saya plus minusnya ada. Sebenarnya kalau kurikulum di K13 ke kurikulum Merdeka itu kalau menurut saya itu hanya penyempurnaan, karena masuk seperti kemarin K13 khususkan di kelompok. Nah di kurikulum Merdeka kan seperti itu. Cuman waktu di K13 belum terlalu digunakan kolaborasinya dan sebagainya. Kalau sementara di kurikulum Merdeka itu dituntut kolaborasinya. Terus kalau kemarin guru-guru yang K13 masih banyak yang kayak ceramah. Nah sekarang di kurikulum Merdeka dikhususkan kita berpihak, seorang guru itu berpihak kepada murid. Nah kalau di guru penggerak itu ada istilah mengembangkan pada murid. Artinya kita mencoba kayak seorang Tuhan bukan, tapi kita harus ikuti apa maunya anak-anak. Kalau misalnya karena sekarang zaman teknologi, ya kita mengajar menggunakan teknologi. Jangan ikuti masa lampau seperti yang saya sebutkan. Oke. Kemudian menurut Ibu apa saja kekurangan dan kelebihan kurikulum Merdeka? Kalau kurikulum Merdeka, kalau gurunya itu menggunakan teknologi, maka yang bagian kota dibutuhkan jaringan internet yang stabil. Tapi kalau mau diterapkan ke pedesaan yang notabene daerah terpencil yang jaringannya kurang, kalau mau menggunakan teknologinya maka tidak bisa. Kalau teknologinya, tapi kalau kita menerapkan keuntungannya itu kita harus mengikuti perkembangan anak-anak kan SMP, SD, SMP itu kan masih bermain. Jadi cara mengajar kita harus mengikuti maunya anak-anak. Kalau bermain ya bermain. Misalnya saya matematika, saya harus menerapkan pembelajaran matematika itu dengan kondisi bermain supaya itu anak-anak yang tadinya kan ada itu anak-anak yang tidak suka belajar serius, ada yang suka belajar serius, mungkin pernah kalian alami. Nah, kita terkebun semuanya itu peserta didik terpenuhi. Jadi kalau misalnya ini anak suka jalan-jalan, kasih tahu dia tugas jalan-jalan. Nah, itu keuntungannya dan kekurangannya. Sebagai guru penggerak, apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan? Ya, sebagai guru penggerak, karena di guru penggerak kita punya moto tergerak dan menggerakkan, maka mau tidak mau sebagai pribadi guru penggerak saya terus berusaha mengupdate kompetensi saya walaupun tanpa ada perintah dari atasan. Dari dalam hati saya harus terus mengupdate ilmu saya dan saya harus bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, bisa mengajak menggerakkan mereka terkhusus di sekolah supaya supaya sekolah bisa mencapai mutu yang teman-teman bisa mencapai mutu yang berkualitas. Jadi bukan cuma saya sendiri, teman-teman juga bisa merasakan. Intinya di sini kita bisa berkolaborasi, baik itu yang tua ke yang muda, yang muda ke yang tua. Kita bisa mengajak mereka semua supaya bisa lebih memahami kurikulum Merdeka dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, kurikulum Merdeka yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia adalah upaya untuk memberikan fleksibilitas lebih besar kepada sekolah dan guru dalam merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik
peserta didik. Itulah tadi hasil wawancara kami dari salah satu guru penggerak mengenai kurikulum merdeka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.